Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas UPI PTK Padang jurusan Sistem Informasi. Tujuan kami ke sini yaitu untuk berkunjung serta mewawancarai Bapak bagaimana struktur organisasi yang ada pada perusahaan stasiun tahu ini. Baik, pertanyaan nomor 1 Bapak, bagaimana sejarah dari pabrik tahu Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang anak-anak dari kampus UPI Padang ya. Untuk sejarahnya dari stasiun tahu Sumedang ini, yang satu sih pastinya dari kemarin kena pandemi Corona 2020 sampai 2022 sekarang ini mungkinnya masih belum beres juga. Sebelumnya kami usaha di bidang tour and travel pariwisata gitu ya, tour and bidang travel pariwisata, mungkin perjalanan dinas atau stuban dari kampus atau dari instansi-instansi ya. Kemarin dengan kejadian Corona 2020 kemarin kami sangat terpukul sekali ya. Tidak ada kegiatan sama sekali, total mungkin kalau dari rupiah, 0 rupiah kami tidak ada menghasilkan uang. Jadinya kami memutar otak gimana caranya supaya terus dapur ngebul ya. Dapur ngebul ya. Jadi saya asli dari Jawa Barat juga, dari Bandung, dan termotivasinya di situ karena saya siap makan tahu Sumedang di Sumatera Barat ini ya. Belum ada yang benar-benar itu tahu Sumedang. Yang saya rasa itu tahu ya, tahu banyak ya di taplau, maaf saya sebutkan di taplau atau di mana di plastik-plastikan itu ditulisnya tahu Sumedang, tapi saya rasa ini bukan tahu Sumedang. Pas saya makan belum tahu Sumedang gitu kan. Pas saya ini termotivasinya ya, saya pergi ke Sumedang, ketemu saudara di Sumedang, kawan di Sumedang, pergi ke sana, saya mau belajar tahu gitu kan. Tapi orang sana yang ngomong nggak mau belajar tahu 1 tahun pun nggak bakalan bisa gitu kan. Mau belajar tahu apa mau usaha tahu? Akhirnya ya kalau mau usaha tahu ya silahkan aja. Ada kebetulan ada anak-anaknya mereka itu orang sana nganggur juga, kebetulan lagi nganggur, nggak nganggur sih sebenarnya, cuman kuantiti karena corona biasanya dia berapa gilingan dapatnya, penghasilannya lagi down banget. Akhirnya ya kami bawa aja anak kami dari Sumedang ke Padang sana, silahkan atur-atur untuk gaji dan lain-lainnya lah. Cuman saya titip mereka katanya kan, oke lah kalau begitu saya bawa, beli bahan-bahan, alat-alat, mesin semuanya dari Sumedang dibawa ke Padang sini. Karena kami belum tahu ternyata di Padang pun masih ada beberapa, ada sih, yang selebihnya ya kita emang harus beli di sana, di Sumedang sana. Akhirnya bawa dari Sumedang, bawa orang ke sini sama truk, sama alat-alat semuanya, mesin semuanya. Jadi kami langsung produksi gitu kan. Sebelum produksi saya beli juga tahu Sumedang di sini, yang banyak di pasar itu tahu Sumedang. Saya pergi ke pabriknya kan, di pasar banyak tahu Sumedang. Saya pergi ke pabriknya, beli di sana, pas dites digoreng ternyata nggak cocok, nggak sama dengan tahu Sumedang di sana ternyata masalahnya. Jadi ya udah produksi lah di sini, langsung produksi dari nol ya, dari kacang kita bikin tahu sampai kita ke penggorengan. Nah, itulah sejarahnya untuk tahu Sumedang. Sejarah berdirinya ya. Iya. Selanjutnya. Baik Bapak, kalau dengan pertanyaan kedua, bagaimana dengan struktur organisasi dalam perusahaan Pak? Kalau struktur organisasi dalam perusahaan sebenarnya untuk di sini legalitas kami lagi proses untuk legalitas PT-nya atau PT-nya. Betul, kalau mungkin kita udah sih mungkin dari direktur aja. Direktur sama manajer itu yang ngurus semuanya di sini, karena nggak tiap hari juga saya datang ke sini, jadi harus ada 1 orang yang kita percaya untuk ngurus di produksi sama di sini, sama keuangan ya. Keuangan satu orang yang megang gitu kan. Nah, untuk strukturnya baru direktur, manajer sama keuangan. Kalau pertanyaan ketiga, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam perusahaan Bapak? Kalau karyawan mungkin bisa dilihat ya tadi berapa orang ya. Saat di belakang produksi 4, di sini 1, 2, 3, 4, 10 orang sama di bandara. 10 orang. Kita baru berdiri 1 tahun, 2 tahun jalan ini ya.
Untuk di sini baru 10 orang aja dulu. Sama kalau Sabtu Minggu mungkin kita ada freelance yang anak-anak dekat yang tidak punya kerjaan, kita pakai di sini 2-3 orang Sabtu Minggu aja, tapi itu. Karena Sabtu Minggu rame gitu ya, Ya. Pak. Dari pertanyaan keempat, apakah persaingan harga antar penjual pesaing sangat ketat, Pak? Untuk persaingan mungkin boleh dibilang tidak ada. Karena di Sumatera Barat ini untuk tahu Sumedang sendiri ya cuman kita aja yang baru kita aja yang ada di sini. Jadi persaingan sama sekali tidak ada persaingan di sini. Untuk harga ya cuman satu-satunya juga. Saya rasa dengan harga satu tahu Rp1.000 di sini saya masih termasuk bisa kalangan dari anak TK sampai mahasiswa gitu kan, dari pengemis sampai ke ini masih bisa beli dengan harga 1.000 mungkin ya. Baik, apa cara atau strategi dari perusahaan untuk memimpin pasar dengan harga produk yang paling murah? Ya itu untuk murah itu karena ada murah-murah itu tergantung ini ya. Kalau nggak ada persaingan kita tetap di standar di sini. Untuk marketnya sih mungkin untuk market itu ya, untuk pasarnya persaingan harga dan penjual pesaing harga ketat. Enggak. Kalau kita untuk marketnya selain dari mungkin mulut ke mulut, juga kita main di sosial media gitu. Kebetulan saya juga dulu tadi jadi ceritakan dari usahanya itu, saya kan dari biro travel gitu kan, biro perjalanan. Nah di situ ada apa? Ada kontak-kontak semua peserta yang pernah jalan tour sama kita, RZ Tour. Jadi kita tinggal share di FB atau di IG-nya. Betul, di Instagram, kalau Instagram masih Instagram yang lama juga di tour tadi, tapi Instagram mulai juga stasiun tahu ini. Cuman di online kalau di sini belum bisa ya untuk di GoFood dan lain-lain. Kalau di bandara, yang satu lagi kan di bandara ada, nah di sana udah bisa GoFood masuk. Pertanyaan selanjutnya, aspek apa sajakah yang dilihat dalam perekrutan sumber daya manusia, Pak? Belum, untuk perekrutan karyawan belum punya standar khusus ya. Cuman ya kalau di sini ada beberapa sarjana juga sih yang kerja di sini, nih baru beres kuliah juga nih, baru wisuda berapa hari lalu di kampus. Ada kebetulan corona ini juga kita terima juga, biasa mungkin dia kerja apa, ada sarjana pariwisata juga ada gitu kan. Yang selainnya selebihnya sih masih dia SMA aja, SMA sederajat gitu kan, STM, SMA untuk ininya apa perekrutannya ya, perekrutan itu. Tapi kita nggak spesifik harus seperti itu karena kita jualan bukan di bidang apa, di bidang sosialisasi dengan masyarakat atau dengan ini, nggak terlalu ya. Mungkin kayak pelayan di depan dia berhubungan dengan tamu, nah mungkin untuk greeting sama body language ya lebih kita lihat ini. Baik, sepertinya kalau misalnya saya boleh tahu, Pak, pengolahan tahunya seperti apa ya, Pak? Dari awal pengolahan tahu gitu. Iya, kalau pengolahan tahu dengan tahu biasa sebenarnya hampir mirip, tapi tidak sama dengan tahu-tahu yang biasa. Mirip tapi tidak sama. Yang kita produksi sekarang ini emang benar-benar tradisionalnya itu tradisional banget gitu. Memang kebangetan juga sih tradisionalnya gitu kan. Jadi kita mengejar orang lain pabrik tahu satu malam itu produksi dia 5 jam bisa 20 karung. Produksi 5 jam, pabrik-pabrik tahu yang lain dia bisa 5 jam produksi itu bisa 20 karung. Berarti 1 ton kedelai. Kita 1 karung 50 kilo itu baru 5 jam baru bisa ininya. Iya? Iya, kalau bikin produksi di bawah dulu, bikin produksinya aja kita orang lain 20 karung, kita cuma bisa 1 karung dengan waktu 5 jam. Itu bisa, ini sangat tradisional banget, emang masih pakai kayu, orang-orang udah pakai apa ya, bahan bakar yang berbeda-beda lah ya. Cuman Karena beda juga rasanya ya, Pak ya. ya itu untuk meningkatkan kualitas rasa juga, emang kita ada yang lain masih pada oli atau apa bahan bakarnya ya. Cuman kita ada perbantukan juga bahan bakar dari apa tuh bekas penggorengan di depan. Nah, kita untuk siram kayunya aja sebenarnya. Bahan bakarnya itu dari kayu juga untuk produksi di bawah ya. Untuk pembuatannya sih hampir miripnya ya, sama kedelai direbus selama berapa jam, direndam selama berapa jam, habis itu digiling. Setelah jadi gilingan ini halus, kita rebus.
Kita rebus, setelah rebus kita saring si sari-sari kedelainya, kita ada citakan khususnya di situ dicetak. Terus disimpan berapa? Dari mentah ke goreng juga. Nah itu untuk produksi tahunya setelah jadi kita diamkan berapa jam, setengah jam lah atau 1 jam baru kita goreng. Makanya kita tahu sih nggak ada yang lama, paling lama pun 1 jam dari produksi sudah digoreng. Makanya ini produksi tahunya ya alhamdulillah saya baru perintis juga di sini. Ini digoreng sekarang, kalau pengen bukti nih bawa 1 apa 2 gitu kan, simpan besok siang baru makan lagi, rasanya pun tidak berubah gitu. Tidak ada, ya masih sama rasanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sosialisasi dari manajemen perusahaan untuk menciptakan kepercayaan kepada antar karyawan? Ya itu. Di sini saya punya karyawan, alhamdulillah ya. Dari sekian banyak yang sekian orang itu, dia punya kelebihan sendiri-sendirinya. Dia punya kelebihan sendiri, misalnya yang A, dia kerjanya tuh benar-benar tanggung jawab dari subuhnya, dari pagi itu dia udah bangun tanpa ngelihat orang lain masih tidur atau apa, dia udah bangun. Cuman dia kerjanya di situ. Terus yang lainnya saling punya kelebihan. Cuman yang sekarang kita lagi proses itu teamworknya juga. Untuk teamworknya kerjasamanya emang agak sedikit kurang. Tapi kita lagi proses juga gimana supaya dia lebih solid gitu kan. Sebenarnya ini punya kelebihan dari 6 orang ini punya kelebihan masing-masing. Cuman dia berjalan di jalannya aja. Yang ini di jalannya aja, yang ini di jalannya. Nah, kita gabungkan mau dalam proses kita untuk menggabungkan mereka supaya lebih solid. Gitu. Teamwork lah ininya masih sedikit kurang juga sih. Saling menutupi kekurangan. Cuman kelebihan mereka itu sekarang masih bisa berjalan di jalannya masing-masing gitu. Kelebihannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara manajemen perusahaan menciptakan satu komitmen bekerja pada semua karyawan? Oh, sama kayak yang tadi ya jawabannya. Iya, komitmen itu yang tadi, pertanyaan yang tadi ya, komitmen. Tadi yang tadi sosialisasi, tapi sekarang manajemen, tapi nggak beda jauh sih ya kayaknya. Kalau manajemennya ya gaji ya, mungkin gaji kita kasih bulanan, tapi ada satu orang yang mungkin dia karena merantau dari Sumedang ke sini, dia punya anak juga di sana. Jadi kita gajinya dia mingguan satu orang itu karena mungkin biaya hidup dia di sana tiap minggu harus ini kita ini kan. Untuk yang bulanan paling kita kasih mingguannya berapa, bulanan yang jelasnya bulanan sih. Apakah cara yang dilakukan untuk menciptakan kepercayaan dan komitmen sudah berjalan secara efektif dan efisien, Pak? Mungkin semua ini ya, kalau kita manajemen emang kurang begitu ini, cuman untuk kepercayaan ya dengan macam tes. Jadi ada beberapa tes lah ya, mungkin mesti jebakan-jebakan atau apa, lama-lama tercipta juga kepercayaan itu dengan misalnya ya ada sistem yang ya jebakan sih maksudnya ya, untuk ngetes mereka supaya kejujuran, yang penting itu kejujuran sih. Mungkin pengusaha semuanya yang lebih besar mungkin lebih ini juga, untuk satu kejujuran itu. Mau kerja dimanapun, pinter apapun, kalau tidak jujur mungkin perusahaan tidak bakal ada yang nerima gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Pertanyaan sudah selesai. Apa lagi? Ya, terima kasih atas waktu Bapak, dan kami dari mahasiswa UPI EPTK Padang mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Ya.